Oh, Mbak, kami ini lagi melakukan riset di Pulau Nias tentang pemburuan kepala manusia atau pemburuan kepala manusia. emali dulu ya. Wah. Bapak Natalui Dua ya. Benar sekali. Boleh cerita Pak sepengetahuan Bapak tentang cerita ini, apakah benar memang ada emali itu di Nias dan kapan kapan berhentinya? Silakan Pak. Emali, perburuan kepala manusia ini dua kata yang sebenarnya sangat mengerikan ya. Tapi berbicara tentang pengalaman saya, sebenarnya zaman saya itu sudah tidak ada lagi perburuan kepala manusia. Waktu saya kecil tapi kemudian ada peristiwa penting tentang perburuan kepala manusia. Kala itu saya kelas 1 atau kelas 2 SD. Ada satu peristiwa yang terjadi di Onohondro, daerah Mainamele. Itu ada seseorang yang masuk ke kampung dan warga Onohondro tidak mengenalnya. Lalu dia ditangkap. Katanya sebelumnya, beberapa hari sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya, orang ini sudah dikenal atau berkeliaran di kebun-kebun, dan ibu-ibu yang ada di kebun itu mereka melihat dia. Sehingga ketika dia masuk ke perkampungan, orang ini seperti mencurigai bahwa dia ini emali. Emali yaitu yang berburu kepala manusia. Dan oleh karena itu setelah dia ditangkap, dia dibawa ke rumah bangsawan di desa Onohondro. Di rumah besar itu, kalau kita lihat sekarang, rumah itu masih ada. Dan ketika dia dibawa ke sana di rumah bangsawan itu, disitulah kemudian dia dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Dia dicurigai sebagai emali besar. Emali besar itu yang pimpinan pemburu kepala manusia dari wilayah itu, saya masih ingat dikatakan dari TTGO atau wilayah Ramo. Dan benar saja dia ketika dia naik tangga itu kemudian dia dibunuh oleh masyarakat banyak dari berbagai desa itu, Onohondro, Siwalawa, dan juga Hilinawali. Itu satu peristiwa penting yang tersebar di Tebu Dalam, di wilayah Tebu Dalam, bahwa emali telah dibunuh karena dia pergi berburu kepala manusia. Itu bagi saya sangat mengesankan karena bapak saya kemudian datang melihat, dia berkunjung ke desa itu, desa-desa sekitar dari Ilmu Negraya dia datang, kemudian bertanya bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu peristiwa emali yang saya dengarkan dari bapak saya, dan itu akhir dari peristiwa atau kejadian tentang tradisi emali dan berburu kepala manusia itu. Apa manfaat bagi orang Nias memburu kepala manusia? Manfaat bagi orang Nias ini dari periode ke periode sebenarnya berbeda juga manfaat atau fungsinya. Itu ada yang menulis di buku Pastor Yohanes, dia menulis tentang dokumen-dokumen lama tentang Nias. Terus pada tahun 850 itu dia mencatat bahwa Sulaiman menjelaskan bahwa orang Nias itu berburu kepala manusia. Dan fungsinya atau manfaat pada saat itu bukan seperti pada periode-periode berikutnya. Nah, kalau satu kelompok misalnya orang Nias itu yang dulu berkelompok, lalu dia seorang anak muda, dia sudah mulai besar, ya mulai remaja, yang lepas menuju ke dewasa, dia harus pergi ke desa lain atau ke wilayah lain, merantau, katanya itu merantau dan mencari kepala musuhnya. Kalau dia kemudian berhasil mencari kepala musuh dari wilayah lain dan dia menunjukkan berapa kepala yang dia bawa, maka oleh pimpinan kelompok itu diberikan kesempatan atau hadiah penghargaan kepadanya, jumlah istri yang bisa dia kawin, bisa dia dapatkan. Kalau satu kepala dia dapat, berarti penghargaan baginya dia bisa kawin dengan satu orang perempuan. Kalau dua, berarti dua orang perempuan. Ini awal-awal, ini pada tahun 850, sudah lama sekali. Kemudian bergeser itu juga ada yang menulis pada tahun-tahun berikutnya. Nah, pada zaman-zaman saya misalnya waktu saya kecil, itu tidak lagi seperti itu. Tapi ada yang pernah juga menceritakan misalnya dari Gomo ke saya, dia mengatakan bahwa itu kalau misalnya seorang
yang berketurunan bangsawan, mereka keturunan bangsawan, sebelum dia meninggal, dia harus diberikan sebagai tanda penghormatan atau tanda kasih mereka kepada orang tua tersebut. Mereka harus mempersembahkan kepala manusia sebelum dia meninggal. Dia menyentuh kepala manusia itu, dia memegang, dia melihat kepala manusia itu sebagai bentuk dari penghormatan kepadanya. Ini salah satu. Ini berubah lagi kemudian, ada yang oleh karena bukan lagi dipersembahkan kepada orang tua yang bangsawan tadi yang sangat dihormati sebagai tanda penghormatan, tetapi ada yang dibawa pada fungsi yang lain. Misalnya untuk pembangunan, kita dengarkan cerita misalnya rumah besar di bawah mata Luo, dan kalau mereka ceritakan kepada kita bahwa ketika menanam itu memasang tiang besar di sebelah kanan dan riwat yang menyilang di sebelah kanan itu sebelah kanannya, maka itu diperlukan tumbal binu. Nah, binu itu bahasa Nias, tumbalnya. Jadi disitulah kepala manusia itu, artinya kepala manusia yang sudah mati, sudah meninggal. Tapi berburu kepala manusia itu bukan hanya dipenggal, ada juga yang dibawa hidup-hidup. Jadi ada dua cara, ada yang dibawa hidup, ada yang juga sudah dipotong dari wilayah yang di mana mereka mencari kepala manusia itu. Biasanya itu dari wilayah-wilayah musuh mereka. Jadi itu manfaat dari binu atau kepala manusia tersebut. Lama-lama ini tidak lagi menjadi tradisi. Kita harus katakan bahwa memang dari tahun ke tahun setelah merdeka misalnya itu secara perlahan setelah masuk agama ini juga berkurang. Tetapi waktu saya kecil itu peristiwa 1978 atau 79 itu tadi saya cerita tentang di Ono-Ono bagaimana Emali itu. Biasanya pada bulan Maret, April itu musim-musim yang paling ditakuti di Nias, di mana peristiwa berburu kepala manusia itu akan jadi Emali itu akan pergi kemana-mana untuk mencari kepala manusia itu dulu. Tandanya adalah kalau kupu-kupu kuning itu bertebaran terbang kemana-mana banyak sekali, orang sudah takut. Oh, ini pasti musim datangnya para pemburu kepala manusia atau maling, emali yang akan mencuri manusia, menculik manusia. Ada yang membunuhnya, ada juga yang bisa membawa hidup-hidup. Jadi biasanya kalau di desa saya itu sudah diatur penjaga desa, ya Sanaa. Jadi di gerbang desa itu sudah para pemuda biasanya berjaga malam, itu para ronda malam petugas jaga Sanaa. Dan kalau pergi ke kebun itu biasanya tidak hanya perempuan tetapi diikuti oleh rombongan laki-laki. Itu masa-masa masih adanya kebiasaan emali atau fa emali atau mangai hege atau manehe. Istilahnya lagi manehe, manehe. Ya, manehe itu lahehe, artinya memotong, ya. Begitu. Bahasa apa tadi manehe, Bang? Bahasa Tegudala, bahasa di sini juga ya, dari hehe. Hehe itu cincang. Jadi boleh dikatakan manehe. Kalau bahasa Tegudala manehe. 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 Kalau itu sudah tahu itu kemana mereka? Manehe. Nah, manehe berarti berburu kepala manusia. Di tempat lain dikatakan mengibadahnya. Baik Pak Direktur, menurut Bapak apakah film Emali ini nanti kalau kami produksi menjatuhkan martabat manusia atau akan berdampak positif bagi masyarakat Nias? Mohon penjelasan. Menurut saya itu tergantung. Tapi kalau dia dikemas dengan baik, ini akan berdampak kadar film itu akan ditonton oleh banyak orang, berdampak pada pariwisata. Tetapi kalau dia dikemas dengan baik, nah ada yang berpikir begini juga, bahwa itu seperti menjatuhkan martabat manusia. Menurut saya tidak, karena setiap suku di dunia itu ada tradisi bahkan yang lebih mengerikan itu. Dan itu adalah proses manusia bagaimana peradaban mereka berkembang dari periode pertama, kedua, ketiga. Kita lihat sekarang, misalnya berburu kepala manusia kita tidak ada lagi di Nias. Tetapi bukankah tradisi pembunuhan karakter terus terjadi? Itu juga pembunuhan kan, yang lebih sadis. Nah,
kita sudah tinggalkan itu berburu kepala manusia. Dan tergantung bagaimana kita mempelajarinya, memahaminya, mengikuti prosesnya, dan kemudian bahwa itu bukan hanya di Nias yang ada tradisi seperti itu, bahkan yang lebih seram juga, ada yang lebih dari situ. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Tetapi ini film menurut saya kalau dikemas dengan baik, potensi pariwisata dan untuk perbaikan ekonominya ada, memperkenalkan Nias bagaimana, dan menceritakan itu bahwa itu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena itu sejarah peradaban dari satu suku. Dan dari situ kita bisa berefleksi, kemudian di situ kita bisa melihat, menyaring apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu kita buang, kita tinggalkan, dan kita kemudian melihat yang cerahnya, yang bagusnya, itu yang kita perbaiki. Jadi ini penting kita merefleksikan diri, sejarah kita masa lalu, dan apa yang bisa kita, apa yang sudah kita capai sekarang, apakah lebih baik dari dulu atau malah lebih jelek, lebih buruk.